Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrah serta iradahnya lah kita masih diberikan kesempatan, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul di majelis ilmu ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bahasan yang tertunda, sekarang menginjak kepada ayat 38. Baik, mari kita bacakan bersama-sama ayatnya. Insyaallah di pertemuan ini cukup 2 ayat dulu, 38 dan 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Hunalika qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Musaddiqan bikalimatin hunalika, di sanalah da'a
Zakaria, Nabi Zakaria berdoa Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Rabbi habli, wahai Tuhan, berilah aku min ladunka, dari sisimu, zurriyatan, keturunan thayyibah, yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, maha mendengar doa. Maha mendengar setiap permohonan. Fanadatul malaikah, lalu malaikat memanggilnya. Wahwa, dan dia Zakaria qaimun, sedang berdiri, yusalli fil mihrab, berdoa, salat, berdoa di mihrab. Annallaha, bahwasanya Allah, yubashiruka, memberikan kabar kepadamu, biyahya, dengan lahirnya Yahya, musaddiqan, membenarkan, bikalibatin, kalimat, minallah, dari Allah, wa sayyidan, dan menjadi panutan, wa hasuran, wa nabiyyan, dan menjadi apa, wa hasuran, ya, menahan diri, ya. Menahan diri, dari emosinya, hawa nafsunya. Wa nabiyyan, dan seorang nabi, minas sholihin, ya, dan termasuk orang-orang yang saleh. Hunalika, di sanalah, maksudnya di mihrab tersebut, karena ini masih menyambung pada ayat sebelumnya 37 terkait dengan Siti Maryam, ya, yang diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mihrab tersebut Siti Maryam diberikan rezeki, makanannya makanan musim dingin, padahal saat itu musim panas, ya. Kan hal yang aneh gitu, ya. Nah, maka di mihrab tersebut Nabi Zakaria berdoa. Lalu, ya, beliau sudah usianya cukup lanjut. Maka ini, bahasan ini sebetulnya menyambung pada surat Maryam, ya, bahwa beliau itu di usia lanjut, sudah, ya, istilahnya tulangnya sudah tidak sekuat dulu gitu, ya, masih muda, rambutnya pun sudah beruban, ditambah istrinya mandul, ya, gitu. Tetapi tidak mematahkan semangat kepada Nabi Zakaria untuk terus, saya berharap kepada Allah. Ini Nabi Zakaria, walaupun istrinya sudah divonis tidak dapat memiliki keturunan,
tidak menyurutkan semangat beliau untuk tetap berdoa kepada Allah. Karena Allah Al-Wahhab, sang pemberi yang maha memberi, sehingga dalam doa tersebut, untayan doa tersebut, Rabbi habli, ya Tuhanku, berilah aku. Karena sejatinya Allah memiliki sifat Al-Wahhab, maha pemberi. Apa yang dipinta yaitu keturunan yang baik, thayyibatan, yang baik, yang saleh. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan beliau, yaitu berdakwah. Walaupun numuruhan gitu, dakwah beliau, tetapi tetap beliau itu berharap ada pelanjut yang meneruskan dakwah beliau, yang meneruskan kalimat, maksudnya ayat-ayat Allah kepada umat saat itu. Hal ini memberikan pengajaran kepada kita semua. Dalam kondisi apapun, jangan sampai kita memponis, semangat doa tadi jabah wae, tos sepuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah mudah segalanya, termasuk hal yang tidak masuk akal sekalipun. Bagi Allah sangat mudah. Di mihrab tersebut, ya, Siti Maryam mendapatkan makanan rezeki di luar di luar akal sehat kita, di mana hidangannya itu hidangan musim dingin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada harapan dalam benak kita, jangan sampai menuding kepada Allah dari kamu. Sedangkan dalam ayat lain kan Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kami pasti akan mengijabah. Sayangnya pemahaman kita terkait ijabah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang menyebabkan seseorang akhirnya merasa bahwa doa-doanya itu tidak dijabah karena yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak Ibu sekalian, seorang anak SD berharap memiliki motor, minta ke ayahnya, karamakna, Pak, hoyong motor. Sedangkan secara fisik belum mampu untuk membawanya. Kira-kira oleh Bapak dikasih tidak? Kajabi mau motoran, ya, mau motor aslinya, hoyong motor terakhir sudah hoyong motor, gitunya. Barangkali STT hoyong gunung sih hoyong motoran teh, ya. Kan semuanya Pak. Dan selain Bapak itu suka mengasihi, juga Bapak teh sangat sayang terhadap anaknya. Tidak mungkin begitu saja gitu ya memberikan sesuai apa yang dipintanya, padahal tidak mampu nantinya gitu untuk memanfaatkannya. Naon hariwang picila kawin kan gitu Pak. Ya.
Tapi tidak sedikit saat ini yang tidak sadar, ya, orang tua begitu mudahnya percaya ke mereka anak teh gitu ya. Dilepaskan pemotoran, ya. Maka tidak sedikit ya banyak kabar ya kecelakaan kendaraan bermotor akibat anak ya, di bawah umur, ya. Usianya belum cocok untuk mengendarai. Nah, apa maksudnya? Itu orang tua nyaan kami bahasa Sunda nyaan ulang asal merek itu, tapi tidak dipikirkan akibatnya, sebab akibat kedepannya akan seperti apa. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah itu Maha Penyayang, bukan hanya Maha Pengasih. Bagi Allah untuk memberi ya, mudah. Tong bujeng anu nyukeun Pak ya. Jangankan yang minta, yang tidak pernah minta sama sekalipun oleh Allah dikasih. Ya gitu. Cobi Bapak kantos mana? Ya Allah, pasihan abdi napas. Sadacan nyungkeun oge tos dipasihan. Sebelum kita minta sudah diberi oleh Allah. Nafas. Bukan hanya kita saja, termasuk mereka yang tidak yakin adanya Allah, yang tidak yakin adanya Tuhan, diberi oleh Allah. Siapa? Itulah Allah Maha Penyayang. Tetapi di samping itu juga Allah Maha Penyayang. Maka bagi hamba-hambanya, ketika dia berdoa, bisa jadi Allah mengabulkan bukan sesuai apa yang dia harapkan, dia inginkan, gitu. Diganti apa yang dimintanya itu diganti dengan hal yang lebih baik. Maka di sini penting bagi kita untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka, selalu berbaik sangka terhadap keputusan-keputusan Allah. Apapun yang terjadi, kahayang mah kieu, harapan mah begini, tetapi kenyataan begitu. Kembalikan kepada Allah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu banyak pelajaran dalam ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan terkait dengan sejarah, ya, terkait dengan story, ya, bahwa orang-orang soleh terdahulu, ya, bagaimana Allah memberikan gambaran mereka, ya, diuji begitu hebatnya, gitu, tetapi tidak menyurutkan langkahnya untuk senantiasa memohon kepada Allah. Kalaupun kita merasa ijabahnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka yakinlah Allah itu telah menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Ceng-celengan Pak, doa-doa maka tong bosan nggak doa. Jangan sampai kita bosan untuk memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tebang harwai doa sakit itu terus tiap sholat, bahkan 5 waktu wudu ditambah dengan sholat duha. Bisa jadi Allah itu sayang terhadap kita. Ketika dia dalam kondisi serba kekurangan, itu dia yakin terhadap Allah, dekat kepada Allah. Nah, bisa jadi ketika diberikan
harta yang melimpah ruah justru bisa menggelincirkan diri. Ini orang tidak sanggup gitu ya, bisa jadi. Kan tidak sedikit orang yang menjadi takabur. Menuju tegaduh mah lekat gaduh. Begitu sukses, ya, kaya raya, ya, ketika diminta gitu ya, sedekah infaknya, gitu ya, seperti halnya korun. Ini hasil jerih payahku, hasil usahaku, ya, berkat ilmuku. Ngapain kamu minta-minta? Gitu. Ya. Korun kan ya. Nuju sangsarana marinya ka Nabi Musa. Begitu dekatnya mohonkan kepada Tuhan ya. Jadi menjadikan Nabi Musa sebagai wasilah pangguakeun ya Nabi abi tahir takieu gitu. Padahal Korun itu asalnya adalah orang yang sangat taat. Orang yang taat ya, terus ingin diberikan keluasan rezeki. Begitu benar dia mendapatkan hal yang dia harapkan, padahal itu adalah ujian dari Allah ya, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang hidup saat ini ya, akibat dari keserakahannya, kesombongannya, kecongkakannya Allah menggelamkan ya, dirinya dan harta bendanya ke dasar tanah ya, dibalikkan ya. Apakah bisa hal tersebut? Ternyata kan di zaman sekarang ya, hal yang tidak mustahil. Ada istilah likuifaksi itu. Likuifaksi itu apa? Jadi pelenturan tanah yang kemarin pernah terjadi di Donggala ya, di Palu ya. Bagaimana ya, satelit merekam hal tersebut ya, tanah itu seolah-olah menjadi seperti air ya. Ada kamera di atasnya. Kemudian ada juga videonya Pak, dapat kita saksikan. Mudah bagi Allah. Tanah yang keras menjadi lentur gitu. Seolah seperti air ya. Itu ngeplok gitu. Yang akhirnya bisa membalikkan yang di atasnya menjadi di bawah gitu ya. Apa yang ada di bawah menjadi di atasnya, dibalikkan, ditamplokkan. Bayangkan ya Pak, munculkan Surabi tah dibalikkan gitu. Gitu. Nah, tadina Surabi teh bodas, luhur nama gitu. Hideung handapna balikkan. Gitu. Anu bodas teh maka tinggal poe gitu. Tadi handap gitu. Nyata hideung. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah bagi Allah memberikan pengajaran ya, kepada kita bahwa bisa jadi apa yang kita panjatkan, apa harapan-harapan yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikannya dengan yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Karena bisa jadi ya, Allah memberikan ujian itu ya, dengan apapun, bukan hanya dengan kesengsaraan, bukan hanya kemelaratan. Justru bisa jadi Allah memberikan ujian terhadap kita ya, dengan hal-hal yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang sesuai dengan apa yang kita ya, inginkan. Ya, di sanalah justru ujian besar mampu tidak kita untuk melaluinya. Korun saja yang segitu taatnya Allah dilelapkan, sehingga jadi ayo nama bahasa istilahnya harta karun, dari harta korun ya.
banyak yang mencari, ya, menggali tanah, gitu kan? Ya itu kenapa? Karena harta korun oleh Allah semuanya dibalikan. Ya. Dan yang tadinya istananya megah dibalikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati, kita lanjut. Fanadatul malaika, lalu malaikat menyerunya, memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan dia, Nabi Zakaria, berdiri, ya, salat fil mihrab, di dalam mihrab. Nah, hal ini juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa salat itu bukan perkara yang baru, ya, dalam syariat para nabi, bukan perkara yang baru. Salat itu adalah semua nabi pun diperintahkan. Pada dasarnya salat itu adalah doa. Jadi intinya adalah salat itu adalah berdoa. Dan kita kan memang apa yang dibacakan oleh kita itu memang isinya adalah doa-doa. Mulai dari doa iftitah, ya. Itu mangga silahkan, ya, mau memilih, mau wajah tu wajhiyah, ya. Atau mau Allahumma ba'id baini, ya, itu doa, ya. Kemudian mau apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika, silakan. Ada yang terpanjang, ada yang sedang, ada yang terpendek, ya. Boleh, ya. Tapi biasanya Rasulullah itu, ya, ketika sholat wajib menggunakan Allahumma ba'id baini. Kalau dalam sholat sunat, ya, rawatib itu subhanakallahumma, yang pendek, yang singkat. Nah, sedangkan wajah tu wajhiyah dan seterusnya itu biasanya digunakan dalam sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ya. Itu biasanya Rasulullah menjalankannya seperti itu. Kenapa? Karena dalam kesendirian, ya, kan sholat malam itu baiknya dilakukan sendiri. Itu betul-betul kita dengan Allah itu berjanji, ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi dan seterusnya. Ya. Itu ada janji di sana, ada pernyataan dari kita. Aku hadapkan diriku. Itu lebih daripada sekedar buku. Kalau yang dalam salat wajib menggunakan Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku, ya. Ya, seperti dijauhkannya timur dan barat dan seterusnya, ya, doa. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya itu adalah terkait dengan pujian, ya, pujian. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ruku, sujud, kan sama, di sana ada doa selain daripada pujian terhadap Allah. Apalagi kalau di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, itu jelas, ya. Itu doa. Kita memohon rizki di sana, gitu. Tapi kadang-kala kita suka tidak sadar. Padahal dalam sholat pun kita meminta rezeki. Sok hilang kadang-kadang. Nah, tinggal mungkin kita ke depannya lebih khusyuk lagi dengan cara yaitu memahami apa yang kita laksanakan.
Jadi jangan sekedar jampe-jampe, Pak. Dalam sholat itu jangan sekedar menjadi jampi-jampi. Kalau itu menjadi mantra gitu ya, yang kita tidak tahu maknanya, jangan sampai seperti itu. Ya, sedikitnya kita paham ya terkait doa ini apa yang kita pinta gitu ya. Entong duikeun ka lebeng gitu nya, teu hafal sama sekali. Walaupun kita tidak persis tahu terjemahnya gitu ya, setidaknya kita paham maksud dari doa tersebut, apa yang diminta. Nah, kembali lagi ya. Kemudian annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira, basyar, yaitu akan lahirnya putra yang namanya pun diberikan langsung oleh Allah, yaitu Yahya. Dalam surat Maryam itu ismuhu Yahya. Kalau dalam Ali Imran ayat 39 ini langsungnya bi Yahya, yaitu dengan hadirnya Yahya musaddiqan, menjadi pembenar. Setiap nabi itu selalu menjadi pembenar kenabian sebelumnya ya. Termasuk Nabi Muhammad juga membenarkan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Jadi tidak ada patojaiyah gitunya, berbeda pendapatnya. Kenapa? Karena semua para nabi itu berdasarkan wahyu, dibimbing langsung oleh wahyu. Tidak mungkin bertolak belakang. Kemudian yang terakhir bahwa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, bahwa beliau Yahya itu lahirnya sebagai panutan ya, yang dituakan, pemimpin ya. Wa hasuran, dan sangat sabar ya, menahan diri ya. Di kumaha-kumaha oge Nabi Yahya menahan diri. Maka pantas ya, diceritakan bahwa beliau mati terbunuh ya, dibunuh oleh seseorang yang dalam Ibnu Katsir itu disebutkan dibunuhnya oleh seseorang yang diutus oleh seorang wanita pelacur ya, karena istilah nama hareng-heng dengan dakwahnya Nabi Yahya ya, timbul kebencian yang sangat pada seorang wanita tersebut, sehingga memerintahkan seorang lelaki yang dia itu menjadikan syarat ya, istilahnya memboleh mensetubuhinya dengan syarat hadirkan kepala Yahya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah ya, perjalanan singkatnya terkait dengan kisah Nabi Zakaria dengan Yahya. Intinya dari ayat-ayat yang kita baca tersebut adalah bagaimana Rasul-Rasul tersebut ya, Nabi-Nabi tersebut mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita putus harapan dalam berdoa. Senantiasa kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Somad, Allah tempat bergantung kita ya. Jangan kepada yang lain ya. Dan jangan sampai kita akhirnya berputus asa, merasa doa itu tidak diijabah ya. Setiap doa hamba-hambanya Allah pasti ijabah ya. Itu jaminan dari Allah, pasti diijabah. Hanya saja cara Allah mengijabahnya bisa
Mulai tunai sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa mungkin di kredit ya, dicicil, dituntut ya, gitu. Minta sesuatu tidak langsung blek, atau bisa jadi diganti ya dengan yang lebih baik, yang sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi ini ya, 30 menit ya, udah oper 5 menit ya. 35 menit kita berlalu, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua, menambah keyakinan pada diri kita semua ya, agar senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu